Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian selalu bahagia, tetap semangat ya. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Jangan lupa adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Persiapkan diri kalian senyaman mungkin. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mencari atau menentukan persamaan garis ya. Pada video kali ini kita akan membahas kedudukan garis dalam hal nilai gradiennya. Oke. Kedudukan garis yang wajib kita ketahui yaitu bahwa kedua garis ini saling sejajar. Nah, garis pertama gradiennya M1, garis kedua gradiennya M2. Karena kemiringan garis sama, maka gradiennya sama. Atau bisa dituliskan simbolnya M1 sama dengan M2. Kemudian tegak lurus. Kita wajib mengetahui kedudukan tegak lurus, yaitu ada garis dengan gradien M1 saling tegak lurus dengan garis yang gradiennya M2. Nah, hubungannya apa? Kalau tegak lurus, kita mempunyai hubungan bahwa bila kita mengalihkan kedua gradien garis tersebut, hasilnya sama dengan -1. Ya. Oke, M1 kali M2 sama dengan -1. Itu bila kedua garis tegak lurus. Sekarang kalau bila dilihat dari nilainya, kalau gradien M1 nilainya A per B, maka gradien M2 nilainya adalah min B per A. Karena kalau kedua nilai itu kita kalikan hasilnya -1 ya. Oke, ini sangat penting konsep seperti ini ya, karena banyak banget nanti yang berkaitan soal dengan hal seperti ini. Jadi intinya dia kalau M1 itu nilainya A per B, kalau M2 itu tinggal kamu balik terus kasih negatif nilainya. Oke. Ini saya akan contohkan secara kasar saja ya. Misalnya kalau M1-nya itu -3, maka garis yang ini karena sejajar dia juga -3. Kemudian kalau garis ini M1 gradien setengah, maka garis yang ini saling tegak lurus, berapa gradiennya? Langsung kamu balik aja ya. Jadi kayak ini nih 1/2, tinggal kamu balik, kamu kasih negatif, jadinya 2 per -1. Atau -1-nya juga boleh di atas atau di tengah-tengah, nggak masalah ya. Ini cuma hanya yang penting nilai dia jadi negatif. Atau contoh lagi, ada suatu garis gradiennya itu 3/4. Maka gradien garis yang tegak lurus, ini perumpamaan, ini tegak lurus ya. 3/4 ini tinggal kamu balik. Kamu balik kasih negatif. Berarti nilai garisnya adalah -4/3. Jadi gitu ya. Ini kan saling tegak lurus, berarti nilai gradiennya adalah dari yang awal tuh dibalik 3/4 dibalik jadi 4/3 terus dikasih tanda negatif. Nah, contoh lagi biar jelas. Perhatikan gambar berikut. Ada suatu garis M1 sama dengan -3. Berapakah gradien garis MK? Ini namanya ML. Kalau ini MK, gradien garis L, ini gradien garis K. Berapa gradien garis K? Ya udah, karena sejajar gradiennya sama. Berarti MK sama dengan -3. Kemudian contoh lagi. Ada bidang kartesius, ini namanya garis L. Kemudian satu lagi adalah garis K. Oke, pertanyaannya adalah tentukan gradien garis K. Nah, kita garis K ini benar-benar nggak ada petunjuk nih. Tapi bantuan kita adalah dia tegak lurus dengan garis L.
Otomatis kita bisa mencari garis K kalau kita tahu gradien garis L. Oke, ada dua cara. Cara pertama, kita harus cari gradien garis L. Nah, masih ingat ini pertemuan-pertemuan awal. Kalau kita ada sebuah garis yang memotong sumbu X dan Y, maka gradiennya itu adalah Y per X. Ya, kita lihat, kita akan mencari gradien garis L. Dia memotong sumbu Y di 3 dan memotong sumbu X di 4. Berarti gradiennya adalah min 3 per 4. Di sini ada pertanyaan, kenapa minus? Ayo. Karena garis ini miringnya ke arah kiri. Ya. Kalau gradien garisnya ke arah kiri, maka nilai gradiennya itu negatif. Oke. Kalau gradien garis L sudah tahu, maka gradien garis K sangat mudah. Tinggal kita balik, kita kasih negatif, selesai. Ya. Jadi nilai min 3 per 4 ini kita balik, terus kita kasih negatif. Jadi min 4 per min 3. Atau 4 per 3 lah ya nanti dihitungnya. Ada cara kedua. Ya, cara kedua yaitu M1 ML kali MK sama dengan min 1. Tadi ML-nya sudah kita nemuin min 3 per 4 dikali MK sama dengan min 1. Terus kita kali silang ya. 4 ke min 1 kita kali silang 4 ke min 1 jadinya min 3 kali MK. Ini min 3 di bawah ini sama MK sudah bisa kita kali. Terus 4 kali min 1 jadi min 4, maka MK sama dengan min 4 per min 3. Kalian bebas boleh pakai yang mana, tapi kalau saran saya sih kalau perhitungan nanti ini lebih cepat. Tinggal hafalinnya tinggal dibalik terus dikasih negatif. Gitu aja ya. Oke, mudah-mudahan paham. Kemudian saya mau mengajak kalian untuk mereview mencari gradien bila diketahui 2 titik. Jadi ada suatu garis, ada 2 titik nih. Misalnya titiknya 1,-2 dan 3,0. Bagaimana cara mencari gradiennya? Nah, rumus gradien itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Apa itu Y2, Y1, X2, X1? Ya ini titik-titik ini. 1 itu X1, min 2 itu Y1, 3 itu X2, 0 itu Y2. Atau dibalik-balik boleh, yang di sininya X1, Y1, X2, Y2 tidak masalah. Kita masukkan data-datanya. Ya, nanti kita masukkan Y2, Y1 apa, X2, X1 apa, masukkan ke dalam rumus jadi seperti ini. Terus kita hitung jadi gradiennya 1. Oke, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke. Perhatikan lagi. Ada sebuah garis saling sejajar ya. Garis yang bawah ini dia melewati titik min 2,0 dan A,2. Yang di atas dikasih tahu gradiennya. Pertanyaannya adalah tentukan nilai A. Ya, kita bisa simpulkan bahwa gradien garis yang bawah sama gradien garis yang atas itu nilainya sama. Gitu kan? Ya udah. Kita cari gradien garis yang pertama dengan menggunakan rumus Y2 min 1 per X2 min X1. Kalau gradien garis kedua sudah ditentukan yaitu min 2 per 5. Yuk kita hitung sama-sama. Kita tahu bahwa min 2 itu X1, ya 0 itu Y1 dan seterusnya A itu X2, min 2 itu Y2. Masukkan ke dalam rumus ini sehingga didapatkan data seperti ini. Ya, kita hitung min 2 per A plus 2 sama dengan min 2 per 5. Kita kali silang min 2, kita kalikan 5 menjadi min 10. Kemudian min 2 kita kalikan A plus 2. Itu teknisnya kali distributif menjadi min 2A min 4. Pindah ruas saja nanti min 2A sama dengan min 6. Ini min 4 pindah ruas ke kiri jadi plus 4. Min 10 plus 4 jadi min 6. Maka A adalah
min 6 bagi min 2 jadinya 3. Oke, konsepnya sebenarnya sama ya. Cuma di sini ada teknis mencari gradien 2 titik. Oke, kalau belum paham diulang-ulang lagi ya. Lanjut. Mudah-mudahan paham semua. Nah, sekarang ada contoh lagi nih. Sama seperti tadi, cuma bedanya ini tegak lurus. Jadi ada garis P ya. Dia melewati titik 3,1 dan min 1,2. Itu ya. Ini sama dengan soal sebelumnya, cuma ini tegak lurus. Terus ada garis Q. Dia melewati titik min 3,1 dan 2, A. Pertanyaannya sama, saling tegak lurus, nilai A gitu ya. Intinya ini kita mencari nilai si A ini loh, nilai A ini loh gitu ya. Nah, kita gunakan karena dia saling tegak lurus, kita gunakan rumus gradien garis P dikalikan gradien garis Q sama dengan min 1. Oleh karena itu kita harus tahu dulu gradien garis P apa sama gradien garis Q apa. Kita cari satu persatu. Oke, kita pertama mencari gradien garis P dulu. Nah ini berarti ini 3 ini X2, 1 ini Y2, dan min 1 ini X1, 2 ini Y1, masukkan ke rumus ini. Oke, jadi nilai-nilai ini kamu masukkan ke dalam rumus yang gradien garis P. Didapat ya, di sini kamu bisa hitung sendiri ya. Ini Y2 itu 1, Y1 itu 2, X2 itu 3, X1 itu min 1. Sehingga didapatkan gradien garis P-nya itu min 1/4. Oke, sekarang kita akan menghitung gradien garis Q. Oke, sekarang garis Q rumusnya itu sama Y2 min Y1 per X2 min X1. Sekarang kita fokus di garis Q ini ya. Nah, tentukan X1 yang mana. X1, Y1 itu min 3 sama 1, X2 itu 2, Y2 itu A. Masukkanlah angka-angka ini, simbol-simbol ini ke dalam rumus ini. Didapatkan seperti ini. MQ sama dengan A-1/5. Oke, karena MP sudah dapat gradiennya, MQ sudah dapat gradiennya, masukkan ke dalam rumus ini. Ya, kita masukkan tuh. Ya, jadi MP itu min 1/4, MQ itu A-1/5. Datanya dari sini ya, dari 2 ini. Sama dengan min 1 dan rumusnya. Oke. Di sini min 1 kali A min 1 kan kali pelangi ya. A min 1 kali A jadi min A. Terus min 1 kali min 1 jadi plus 1. Kalau bawahnya 4/5 dikalikan jadinya 20. Oke, 20 kali silang ke min 1. Kita dapat min A plus 1 sama dengan min 20. Jadi kita dapatkan A sama dengan 21 ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kok 21 nih, saya salah ngitung nih. Benar ya? Oh iya benar, A-nya 21. Lanjut. Oke, ini soal terakhir. Ada 2 buah persamaan garis lurus di sini. Ya, garis pertama itu 2x min 5y plus 7 sama dengan 0. Sama satu lagi garisnya 3x plus ay plus 6 sama dengan 0. Kata soalnya, garis ini, 2 garis ini saling tegak lurus gitu ya. Pertanyaannya nilai A. Oke. Kalau mau mencari nilai gradiennya, masih ingat gak? Mencari gradien jika diketahui persamaan garisnya. Ya, rumusnya adalah M adalah min A per B. Ini udah rumusnya ya. Oke, min A per B. A di sini ingat ya, ini jangan ngikutin A yang ini ya. A di sini itu adalah angka di variabel X. Kalau B di sini adalah angka di variabel Y.
Berarti min A, berarti min ketemu 2, berarti min 2 per angka di Y itu min 5. Min 2 per B-nya min 5. Sedangkan gradien garis yang kedua, rumusnya juga sama, mencari gradien itu adalah min A per B. Min A itu 3, berarti min 3 per B. B di sini angka yang di variabel Y yaitu A. Karena saling tegak lurus, gradien ini keduanya kalau kita kalikan min 1. Berarti, nah ini min 2 per min 5 kita tulis 2 per 5. Jadi 2 per 5 dikali min 3 per A sama dengan min 1. Nah, kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, min 6 per 5A sama dengan min 1. Ya, kemudian ini min 5A bisa kali silang ke min 1. Kita dapatkan min 6 sama dengan min 5A. Ini kurang min nih, mohon maaf nih. Min 6 sama dengan min 5A, berarti A sama dengan min 6 per min 5 ya. Ini di sini kurang negatif minnya. Oke, saya kira cukup pertemuan kali ini. Selamat belajar, diulang-ulang kembali. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.